Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Mubarak. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang ijtihad. Kata ijtihad berasal dari al-juhd yang secara harfiah berarti sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ijtihad secara harfiah berarti pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kemudian arti ijtihad secara terminologis sebagaimana dijelaskan Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah mengerahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' yang rinci. Kemudian menurut Khudari Baik menjelaskan bahwa arti ijtihad secara istilah adalah pengerahan kemampuan nalar seorang faqih atau mujtahid dalam mencari hukum-hukum syar'i. Kemudian ijtihad mempunyai dasar hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah salah satu penggalan dari surat Al-Hasyr, Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'tabiru ya ulil absar. Nah, kemudian adapun juga ijtihad mempunyai ragam ijtihad dan tingkatan mujtahidnya. Yang pertama ialah ijtihad mutlak mustaqil. Adalah ijtihad yang dilakukan secara menciptakan norma hukum dan kaidah istinbat yang menjadi metode bagi setiap pihak yang hendak berijtihad. Kemudian yang kedua ialah ijtihad mutlak muntasib. Ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode istinbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil. Yang ketiga ialah ijtihad tarjih, di mana ijtihad seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari mazhab-mazhab kalisik. Kemudian nama lain ijtihad dan konsep terkait lainnya ialah ijtihad yang berarti menggali hukum dari sumbernya dengan menggunakan metode istinbat hukum tertentu. Kemudian yang kedua ialah ittiba atau mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui argumen yang digunakan. Kemudian yang terakhir ialah taklid, yaitu mengetahui pendapat mujtahid tanpa mengetahui argumen yang digunakannya. Nah, adapun juga ialah tahapan penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer. Yang pertama itu ialah tahapan penetapan hukum yang di bawahnya mempunyai taswir atau visualisasi masalah. Yang kedua takyif atau adaptasi, dan yang ketiga ialah penetapan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang takyif. Adapun bentuk takyif atau adaptasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, adaptasi sederhana, yaitu mengadaptasikan praktek keuangan baru dengan dasar fikih yang jelas. Kemudian yang contohnya ialah menabung di bank bisa diadaptasikan dengan akad simpanan atau pinjaman. Kemudian yang kedua ialah adaptasi kompleks atau yang digunakan dalam perumusan akad hybrid, yaitu jika suatu akad baru tidak dapat diadaptasikan dalam satu dasar, melainkan lebih dari satu dasar fikih. Contohnya ialah akad murabahah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Janji untuk membeli plus akad wakalah plus jual beli secara kredit. Kemudian ialah dua pandangan dalam menyikapi ijtihad. Yang pertama ialah pandangan terhadap legalitas masing-masing akad. Kemudian yang kedua ialah pandangan terhadap maqasid atau substansif dari akad. Adapun juga metode ijtihad menggunakan 4 metode. Yang pertama, al-tashyir al-manhaji, yaitu metode kemudahan atau memberikan solusi yang mudah bisa diterapkan
di masyarakat dengan catatan tidak melanggar ketentuan syariah Islam. Kemudian yang kedua ialah tafriq al-halal dan al-haram, yaitu membedakan antara halal dan haram dan perbedaan makanan. Kemudian yang ketiga ialah i'ada an-nazar atau peninjauan kembali. Kemudian yang keempat ialah tahqiq al-manat atau mempertegas atau memperjelas ilat atau sebab dari permasalahan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah ucap, salah kata maupun salah penjelasan yang kurang berkenan di hati Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.